Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan juga Allah lah ja'ilil malaikah, yang menciptakan malaikat. Uli ajnihatin, di mana para malaikat ini punya sayap-sayap 2, 3, 4. Nah, apakah cuma segini toh? Tidak. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah kepada penciptaannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah mampu atas segala sesuatu. Nah, 2, 3, 4 ini malaikat yang standar. Malaikat yang standar, Pak. Yang satu harinya itu bagi kita 50.000 tahun. Nah, bagaimana kalau yang sayapnya lebih dari 4, 5, 10, 20, dan puncaknya adalah sinten? Malaikat Jibril alaihissalam, ya, lahu sittu mi'ati janah, memiliki 600 sayap. Yang satu sayapnya adalah qad saddal ufuq. Satu sayapnya itu bisa menutup ufuk. Ufuk niku napa, Pak? Kalau kita lihat ke Teluk Penyu, itu yang garis cakrawala itu ufuk. Jadi satu sayap sudah nutup itu semua, Pak. Nusa Kambangan ketutup kabeh niku. Ya. Gambaran langit itu yang garis cakrawala ketutup semua itu baru satu sayap. Lah kalau 600 seperti apa? Enggak bisa kita bayangkan. Maka dari itu malaikat Jibril paling cepat. Seringkali Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya, pertanyaannya baru selesai atau bahkan belum selesai, malaikat Jibril sudah turun dari langit ke-7, hitungan detik. Kalau malaikat biasa satu hari, malaikat Jibril hitungan detik, bahkan seperdetik. Subhanallah. Ya, kalau manusia membuat, ya, beda membuat dengan menciptakan, ya. Manusia membuat pesawat nopo yang paling cepat sekarang, ya, pesawat jet yang paling canggih, paling ya ratusan kilometer per jam. Nah, sekarang bandingan malaikat, ya, dengan bangsa jin, maka kita bisa bandingkan tadi malaikat standarnya pinten, Pak? Satu hari ditempuh oleh manusia pinten? 50.000 tahun, ya. Nah, kita beralih ke ceritanya Nabiullah Sulaiman alaihi salam di dalam surat An-Naml. Surat nopo? An-Naml, ya, ayat 39. Ayat 39 ini tentang ceritanya Ifrit. Jadi Nabiullah Sulaiman alaihissalam membuat sayembara, siapa yang bisa memboyong singgasananya Ratu Bilqis ke hadapan beliau, yang paling cepat siapa. Nah, di sini Allah kisahkan qala ifritum minal jin, berkata Ifrit dari bangsa jin. Nanti kan kita jelaskan Ifrit itu seperti apa. Nanti para ulama juga menjelaskan istilah-istilah bangsa jin, ya. Qala Ifritu minal jin, berkata Ifrit dari bangsa jin, ana atika bihi, aku sanggup membawa singgasana itu, ya. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangkit dari singgasanamu. Wa inna alaihi laqawiyyun amin, dan aku sungguh kuat dan terpercaya untuk misi tersebut, untuk tugas tersebut. Nah, di sini ada dua versi. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu, dari singgasanamu. Kalau dari zahir lafal itu kan sebelum bangkit dari duduk, berarti seperti sekarang saya sedang duduk nih, bangkit. Niki butuh berapa detik, Pak? Monggo dihitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Anggap saja 4 detik. Nah, kalau
Kalau Asif ibn Barkhiyah yang dari manusia itu sebelum Nabi Sulaiman berkedip, kedip itu berapa detik? Nah, setengah detik atau kurang dari itu manusia biiznillah dan termasuk waliullah. Ini dijelaskan para ahli tafsir, termasuk Katibu Sulaiman, salah satu sekretaris Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu berdoa langsung datang, dan itulah yang menang, bukan bangsa jin. Ya, Allah jadikan manusia yang menang, bukan bangsa jin yang menang. Tapi dalam kisah ini bangsa jin mengklaim mampu membawa singgasana tadi, ya, sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari singgasananya. Versi pertama kalau secara zahir berarti sebelum bangkit. Berarti kisaran berapa lama, Pak? Sekitar 4 detik. Nah, kalau versi kedua seperti dijelaskan Imam Ibnu Katsir, Nabiullah Sulaiman alaihissalam punya majelis lil qadha, majelis untuk menghakimi rakyatnya. Jadi beliau seorang raja, nabi, juga seorang hakim, juga mufti. Ya, beda antara hakim dengan mufti. Beliau seorang hakim, jadi ada orang mengadu permasalahan, beliau yang menghakimi. Nah, beliau dari awal hari sampai pertengahan hari. Jadi dari awal pagi sampai pertengahan siang hari. Anggaplah kalau mulai dari jam 8 nggih sampai zuhur. Berarti pinten jam niku, Pak? Sangat 10, 11, 12, 4 jam. Ya, sekitar 4 jam. Nah, jadi ini versi kedua 4 jam. Versi kedua 4 jam. Antara 4 detik atau antara 4 jam. Itu kecepatan ifrit dari bangsa jin boyong singgasana, ya, bolak-balik dari tempatnya Nabi Sulaiman di mana? Di Syam, Palestina, ya. Palestina ke Yaman, balik lagi ke mana? Balik lagi ke Palestina lagi. Palestina, Yaman, Palestina lagi, karena Ratu Bilqis ketika itu di mana? Di Yaman. Perjalanan ketika itu kalau ditempuh manusia, ya, satu trip, ya, satu perjalanan dari Syam, dari Palestina ke Yaman sekitar 2 bulan. Ya, sebagaimana orang-orang Quraisy itu kalau membawa qafilah, yang bawa kabilah, menurut kita ya, bawa barang dagang itu kan karena rombongannya banyak, maka nggak bisa cepet-cepet ngenteni sing pada sing alon-alon. Jadi kalau rombongannya alon ya 1 bulan. Dari Mekah ke Syam 1 bulan, Mekah ke Yaman 1 bulan. Mekah di tengah-tengah, Mekah Syam 1 bulan, Mekah Yaman 1 bulan. Berarti dari Syam ke Yaman berapa bulan? 2 bulan. Bolak-balik 4 bulan. Kalau ditempuh manusia 4 bulan, ditempuh bangsa jin, anggaplah yang lambat tadi 4 jam. Kalau anggaplah menurut pendapat yang cepat 4 detik. Nah, itu bandingan manusia dengan jin. Kalau bandingannya manusia dengan malaikat, wah, niku tadi, Pak, 1 harinya mereka 50.000 tahunnya kita. Subhanallah. Maka intinya lebih cepat mana, Pak, antara bangsa jin dengan bangsa malaikat? Malaikat tidak ada yang sombong, maka bangsa jin nggak boleh sombong. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih cepat, ada yang lebih kuat dibanding mereka, itu malaikat, dan tidak sombong. Dan ternyata toh di kisah Nabi Sulaiman alaihissalam pun akhirnya yang menang itu adalah manusia, bukan bangsa jin, bukan ifrit. Ini menunjukkan memang Allah pengen tunjukkan bahwa manusia lebih mulia dibandingkan bangsa jin. Maka tidak layak bagi kita manusia untuk, ya, minta tolong kepada mereka dalam hal-hal yang tidak perlu, apalagi menyembah mereka, ya. Subhanallah.